Shalom Sobat Muda dimanapun kita berada, semoga kita tetap dalam naungan perlindungan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Bina Muda edisi Oktober. Dan yang akan dibawakan oleh rekan-rekan PPGT Klasis Sulawesi Tengah Timur. Dan sebelumnya itu kita akan satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa bekerja dalam hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu. Bapa bersabdalah sebab kami telah siap mendengar akan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan kidung pujian. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.
Sobat muda yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan kami renungkan bersama-sama. Tuhan, tuntun kami dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus. Kami dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan, memahami dan mengerti firman Tuhan. Bahkan Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Mazmur 37 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin firman Tuhan. Shalom sobat muda, dimanapun kita berada. Tema perenungan kita yang akan kita renungkan bersama, suksesku karena melakukan kebenarannya. Kukabutu itu kuangakna, belanna, umpogau paporayanna. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, dalam dunia modern ini, orang-orang bisa mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan dengan mudah dan cepat. Tidak jarang untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan itu dilakukan dengan cara-cara yang keliru. Iya, banyak orang yang terjebak melakukan hal-hal yang keliru itu. Melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, di berbagai media informasi, sering kita mendengar bahwa kesuksesan orang diraih dengan cara menipu, dengan cara berbuat curang, korupsi, dan berbuat jahat terhadap sesamanya. Dari fakta ini, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang kemudian mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan orang jahat itu sukses. Mengapa Tuhan seakan-akan membiarkan ketidakadilan, kecurangan, kejahatan itu terus terjadi.
pertanyaan-pertanyaan ini mengantar kita pada satu perenungan. Benarkah Tuhan membiarkan orang jahat sukses? Mazmur 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mengisahkan bagaimana seharusnya umat Tuhan merespon ketidakadilan dan keberhasilan orang jahat. Yang pertama yaitu di ayat yang pertama dan kedua sampai ayatnya yang ke-8 memberikan sebuah peringatan. Janganlah kita iri dan marah terhadap kesuksesan orang jahat. Karena kesuksesan yang mereka raih dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, yang jahat di mata Tuhan, dan itu tidak akan berlangsung lama. Bagaikan tumbuhan yang akan segera layu dan lisut. Hanya sementara, lalu itu akan segera mati. Lalu, kita itu tidak perlu terprovokasi untuk melakukan hal yang jahat itu. Karena sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, rasa iri dan marah itu hanya mengganggu kedamaian hati kita. Di ayat yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Mengajak kita untuk tetap teguh mempercayai Tuhan untuk mendapatkan kesuksesan hidup. Tidak jarang kita menghadapi kesulitan. Akan tetapi kita tidak tergoda untuk melakukan hal yang jahat, hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetaplah hidup dalam ketekunan. Tetaplah hidup dalam kebenarannya. Sebagai generasi muda, sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, apa kunci kesuksesan kalian? Dalam dunia yang serba cepat, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mencapai kesuksesan hidup, yaitu terus tekun di dalam kehidupan kita. Berpegang teguh kepada Tuhan, sehingga kesuksesan yang kita raih itu, kita akan semakin bertindak dan berharap padanya. Sebab pada akhirnya kejahatan akan lenyap dan Tuhan akan memberkati orang yang setia dan rendah hati. Dan hal yang terbaik yaitu Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tuhan menolong saudara-saudara pun juga saya. Amin. Kau telah
Demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Sampai jumpa di Bina Muda edisi selanjutnya. Thank you.